Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa prinsip desain grafis. Bagi kalian yang belum tahu apa itu desain grafis, yaitu desain grafis adalah salah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan secara visual. Desain grafis akan memanfaatkan suatu gambar sebagai media dalam penyampaian pesan. Informasi yang disampaikan di dalamnya akan dilakukan seefektif mungkin. Desain grafis berasal dari dua kata, yaitu kata desain dan kata grafis. Desain adalah suatu metode perancangan estetika. Metode perancangan ini didasarkan pada kreativitas. Sedangkan grafis memiliki arti ilmu dari sebuah perancangan titik maupun garis. Maka hal itu akan membentuk sebuah gambar yang bisa memberikan informasi serta berhubungan dengan proses percetakan. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa desain grafis adalah ilmu yang mengandalkan sebuah kreativitas dalam menciptakan suatu rancangan yang berbentuk gambar. Tujuan akhirnya adalah sebagai kepentingan dari percetakan. Dua belas prinsip desain grafis, diantaranya yaitu berbeda, kontras, seimbang, balance, tekanan, emphasis, pengulangan, repetition, bagian, proportion, tingkatan, hierarki, ritme, rhythm, pola, pattern, ruang putih, white space, pergerakan, movement, beragam, variety, dan yang terakhir, kesatuan, unity. Prinsip yang pertama yaitu berbeda atau kontras, merupakan salah satu prinsip desain grafis yang paling terkenal. Kontras adalah prinsip yang harus semua desainer grafis mengerti dengan benar. Kontras yang dimaksud adalah perbedaan dari elemen-elemen yang kalian gunakan dalam desain. Sebagai contoh adalah penggunaan warna terang dan gelap. Warna gelap dapat digunakan pada satu elemen, sementara elemen lainnya menggunakan warna terang agar lebih mudah untuk membedakannya. Saat kalian membuat desain dengan teks, beri warna gelap untuk background, sementara untuk tulisannya harus menggunakan warna terang agar nantinya desain dapat terbaca dengan mudah. Prinsip yang kedua yaitu seimbang atau balance. Pembuatan desain grafis harus memperhatikan semua elemen yang ada di dalamnya. Kalian harus memperhitungkan dengan benar keseimbangannya, baik dari unsur warna, ukuran, maupun tekstur. Kata seimbang yang dimaksud adalah bagaimana cara kalian menempatkan elemen tanpa membuat elemen-elemen berat berkumpul di satu tempat. Yang dimaksud berat adalah elemen yang terlihat menonjol dibandingkan yang lain dari segi tampilan. Ada dua tipe prinsip ini, yakni symmetrical, yaitu membuat desain seimbang dengan menyelaraskan elemen berbobot sama. Yang kedua, asymmetrical, yaitu menyelaraskan elemen berat bersama elemen yang lebih ringan guna menampilkan efek kontras. Prinsip yang ketiga yaitu tekanan atau emphasis. Prinsip ini merujuk pada pentingnya keberadaan setiap elemen yang ada dalam desain sehingga siapapun yang melihat harus bisa menyadarinya. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa informasi terpenting yang ingin ditonjolkan dari desain kalian adalah sesuatu yang harus dilihat pertama kali oleh orang lain. Prinsip yang keempat, pengulangan atau repetition.
Prinsip pengulangan adalah salah satu cara yang baik untuk bisa menguatkan ide yang ingin disampaikan melalui desain. Aksi mengulang itu juga dapat menyatukan proyek yang kalian buat. Pengulangan bisa berbentuk dalam banyak elemen yang berbeda, seperti warna, jenis huruf, bentuk ruang, dan elemen lainnya. Prinsip yang selanjutnya yaitu bagian atau proportion. Prinsip bagian ini adalah prinsip yang paling mudah untuk dipahami karena hanya mengarah pada ukuran dari elemen satu dengan lainnya yang ada pada desain. Elemen yang lebih besar akan lebih mudah dilihat dibandingkan elemen yang lebih kecil. Dan pada prinsipnya, elemen yang besar tentu memiliki informasi yang lebih penting dibandingkan yang kecil. Prinsip yang keenam yaitu tingkatan atau hierarki. Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting bagi desain grafis. Selain penting, tingkatan memberikan visual yang mampu membantu orang lain melihat desain grafis, kalian mengetahui elemen mana yang terpenting. Misalnya, dengan mengamati judul dan heading, orang akan langsung paham elemen mana yang berusaha ditonjolkan dari desain. Prinsip yang ketujuh yaitu ritme atau rhythm. Mudah untuk dipahami, prinsip ritme dapat diartikan pula sebagai penggunaan nada dan suara seperti musik. Kalian bisa menggunakan ritme untuk menciptakan ruang di antara elemen. Ritme juga berguna untuk membuat ritme visual yang biasanya terjadi saat mengkomposisi musik. Prinsip yang ke-8 yaitu pola atau pattern. Adanya prinsip pola pada desain grafis juga bisa diartikan pengulangan yang rapi dari beberapa elemen grafis sehingga menimbulkan hasil yang menarik perhatian. Pola dapat diartikan pada bagaimana elemen desain dibuat dalam sebuah proyek dan menjadikan standar agar bisa dengan mudah menyampaikan ide dengan baik pada orang yang melihatnya. Prinsip yang ke-9, ruang putih atau white space, juga dikenal dengan ruang negatif. Ruang putih adalah area pada desain yang memang dibiarkan kosong dan tak termasuk dalam elemen desain manapun. Meskipun begitu, keberadaan ruang putih sangat penting karena dapat menyediakan ruang bagi elemen lainnya untuk bernapas. Ruang putih juga membuat elemen satu dan lainnya tampak berbeda. Prinsip selanjutnya yaitu pergerakan atau movement. Dalam desain grafis, pergerakan yang dimaksud pada prinsip ini adalah bagaimana cara mata orang lain melihat desain menentukan keberadaan elemen terpenting. Maksudnya, prinsip ini mengarahkan supaya elemen terpenting yang didesain kalian miliki menjadi hal pertama yang diperhatikan oleh orang lain saat mereka melihat desain grafis. Setelahnya, baru orang lain akan melihat elemen lainnya. Prinsip yang selanjutnya yaitu beragam atau variasi. Keberagaman dalam desain mampu membuat visual yang menarik bagi siapapun yang melihatnya. Prinsip yang beragam pun dapat dibuat dengan berbagai elemen yang berbeda, seperti warna, tipografi, gambar, bangun ruang, dan sebagainya. Penggunaan variasi dapat juga untuk menghindari kemungkinan desain yang menjadi monoton. Poin penting dari prinsip beragam ini adalah berhati-hati dalam memilih variasi yang akan digunakan agar hasilnya tidak berantakan dan overload. Prinsip yang terakhir yaitu kesatuan atau unity. Pada akhirnya, desain grafis harus berprinsip pada kesatuan. Hal ini dikarenakan semua elemen yang ada harus bisa menunjukkan hubungan satu sama lain dan memberikan gambaran penuh yang satu atas keberagaman dan konsep yang ingin ditonjolkan, sehingga desain grafis bisa terlihat lebih terorganisir. Itulah beberapa penjelasan saya mengenai
prinsip desain grafis. Semoga dari penjelasan saya ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Thank you for watching.